Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Dede, dan Pak Hendra. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk hari ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan Diklat IKS yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, judul RPK saya yaitu tentang peningkatan kemampuan guru melalui in-house training dalam pemanfaatan media pembelajaran inovatif WordWall yang menyenangkan bagi siswa. Ya, judul ini sudah saya presentasikan dengan Pak Dede di awal waktu penentuan pasangan RPK. Selanjutnya yaitu tentang tujuan. Nah, setelah judul terpilih, maka ada beberapa tujuan yang harus ditetapkan. Yang pertama yaitu tentang meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, melihat dari instrumen 11B yang mana pada kompetensi tersebut ada 3 capaian, yaitu kepribadian, sosial, dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru, yang mana kompetensi ini ditingkatkan melalui kegiatan RPK dengan kegiatan in-house training. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana kualitas pembelajaran ini adalah dampak dari implementasi dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah meningkatnya capaian student building ataupun kebahagiaan siswa. Profil sekolah di sini ada 2, yaitu sekolah asal dan juga sekolah magang. Sekolah saya atau sekolah asal saya yaitu di SD Muhammadiyah 2 Surabaya, yang mana sekolah ini terletak di pusat kota, dekat dengan monumen ataupun cagar budaya seperti Jalan Tunjungan, Rumah Cokroaminoto, Makam Belanda, Tugu Pahlawan, Museum Siola, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu sekolah magang saya ada di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading yang beralamat di Taman Baskara Utara nomor 1 Mulyorjo, Surabaya. SD ini didirikan pada tahun 2001, satu manajemen dengan Al-Azhar Kelapa Gading yang ada di Jakarta. Sekolah ini adalah sekolah yang dinamis, mempunyai komitmen untuk selalu memperbaiki kualitas secara berkelanjutan, yaitu komitmen to quality education. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan, di mana permasalahan ini melalui kajian rapor mutu dari sekolah asal, ada temuan permasalahan pembelajaran pada standar proses. Nah, ketika kita kaji lebih dalam lagi, ternyata letaknya itu ada di indikator 3.2.12, yang mana itu terkait tentang pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, yang mana capaiannya menuju SNP 3. Maka solusi yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan in-house training dengan peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, yaitu yang disebut dengan aplikasi WordWall yang menyenangkan bagi siswa. Yang mana layanan ini dilakukan kenapa? Karena kita sekarang mengalami pandemi COVID-19 yang mana tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung, maka pembelajaran dilakukan secara PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Saya yakin untuk beradaptasi untuk semuanya ini mungkin dari teman-teman sekolah yang lain pun sama. Pasti ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan supaya pelayanan pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetap berjalan dengan baik, karena itu adalah hak dari siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah ataupun rangkaian kegiatan pada siklus 1. Nah, langkah-langkah pada kegiatan siklus 1 ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua yaitu pelaksanaan, yang ketiga monef,
monitoring dan evaluasi, yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, pada proses persiapan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah dengan menunjukkan hasil kajian dari rapot mutu yang selanjutnya akan saya angkat menjadi rencana proyek kepemimpinan yang tadi sudah saya bahas tentang standar proses. Yang kedua yaitu setelah ada lampu hijau dari Ibu Kepala Sekolah, barulah saya mengadakan pertemuan terkait tentang sosialisasi dan koordinasi dengan guru, membentuk kepanitiaan, menyusun buku panduan yang berisikan waktu pelaksanaan rundown acara, kepanitiaan, tata tertib, rancangan anggaran, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru membuat daftar hadir narasumber dan juga peserta, membuat undangan narasumber, dan menyiapkan materi-materi yang referensinya akan dipakai untuk kegiatan RPK. Dan yang terakhir adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat kegiatan in-house training. Pada tahap pelaksanaan, karena kegiatan ini dilaksanakan di masa pandemi, jadi kita tidak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan, mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Selanjutnya, peserta juga harus mengisi daftar hadir dan juga narasumber juga sebagai bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut. Barulah kita masuk pada acara inti, yaitu pembukaan, penyampaian materi, penutupan. Barulah pada saat acara inti tersebut, penyampaian materi, kita ada dua konsep Pak Dede. Jadi ada yang secara teoritis dan juga ada yang langsung praktek. Jadi 30-45 menit kita teori dulu, baru kita langsung praktek dan harus membuahkan hasil. Nah, kebetulan kemarin karena ini in-house training, saya juga sudah koordinasi dengan Pak Dede, bahwasanya yang mengisi adalah saya sendiri. Karena dalam satu sekolah yang memahami tentang aplikasi ini adalah saya pribadi. Nah, sebenarnya aplikasi yang sudah kita pakai sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ya, pada awal kegiatan itu karena melalui kajian rapot mutu juga sekolah sebelum Januari kita sudah melaksanakan. Yang mana beberapa layanan aplikasi yang sudah kita terapkan yaitu ada video pembelajaran melalui Master Pro, ada Quizzes, ada Gform, ada Zoom, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Teams, ada Word, ada Kahoot, dan lain-lain. Kenapa ini semuanya saya cantumkan? Karena saya rasa mungkin kita nggak tahu titik jenuhnya siswa. Makanya kita variasi, kita inovasi dengan berbagai layanan aplikasi yang akan kita gunakan dengan harapan untuk menekan kejenuhan siswa pada saat pembelajaran. Kalau kita hanya pakai satu atau dua saja aplikasi yang akan kita gunakan, itu akan mempengaruhi kejenuhan dari siswa. Selanjutnya yaitu produk. Nah, produk ini karena kemarin pesertanya adalah dari guru kelas dan guru mapel, beberapa hampir mayoritas sudah menyerahkan ke saya juga, namun itu hanya dalam bentuk link saja. Jadi ini saya sajikan dalam bentuk gambar. Ini tentang materi ekosistem, di mana sebagai contohnya saja adalah sajikan ada 5 box, yang mana di setiap box itu menyajikan sebuah materi. Dan itu akan dibahas satu-satu. Dan nanti yang diminta memilih nomor itu adalah siswa. Jadi kita memberikan kesempatan siswa, mana yang harus kita bahas dulu. Padahal siswa ataupun peserta didik tidak tahu materi apa yang kita bahas. Tapi dalam ruang lingkup masih dalam bentuk ekosistem. Berikut adalah salah satu contoh dari produk dari kegiatan in-house training. Jadi ini di kelas 3. Pertama ini untuk kelas kecil, kelas 3. Nah, anak-anak diminta untuk mencari bangun datar yang memiliki 3 sisi mana. Nah, yang tanda yang boneka merah ini digerakkan seperti halnya kita main game. Ketika di aplikasi banyak yang antusias, banyak apa namanya, Pak, kapan lagi kita mau pembelajaran seperti itu. Dan itulah harapannya kita ketika melakukan
rencana proyek pimpinan dengan harapan student well-being-nya bisa tercapai. Kegiatan MONEF, ada 3 tahap yang harus saya lakukan, yaitu mendistribusikan instrumen MONEF, mengumpulkan dan menganalisa hasil, dan yang ketiga adalah melaporkan hasil observasi. Hasil pelaporan bisa dilihat pada diagram berikut, di mana evaluasi hasil capaian pelaksanaan kegiatan mulai dari instrumen pelaksanaan, kompetensi, hasil kegiatan, kualitas pembelajaran, dan student well-being. Capaiannya bisa dilihat pada diagram yang mana ditunjukkan di atasnya sudah ada skor. Jadi sebagai contoh adalah pelaksanaan kegiatan yang mana skor kuantitatifnya adalah 90 dengan skor kualitatifnya A, yaitu sangat baik. Kompetensi calon kepala sekolah, skor kuantitatifnya 89 dengan skor kualitatifnya A, sangat baik, begitu seterusnya. Nah, namun kalau kita hanya melihat diagram ini, mungkin dengan standar tersebut tidak terlihat mana sih pada saat kompetensi ataupun hasil kegiatan itu yang rendah. Nah, tapi ketika kita masuk lebih dalam lagi, ternyata pada hasil analisa pada kegiatannya tersebut ada 2 guru yang belum mencapai indikator keberhasilan. Maka upaya pengkondisian tindakan siklus 2 harus kita lakukan untuk mencapai indikator keberhasilan. Dan yang ketiga yang harus saya lakukan adalah memberikan dorongan moral dan membangun komitmen ya kepada 2 guru yang belum mencapai indikator, dengan harapan tetap semangat lagi dan selalu aktif untuk meningkatkan kompetensinya. Pada siklus 2, rangkaian kegiatan itu mulai dari perencanaan. Perencanaan ini diolah melalui kegiatan siklus 1, barulah ada pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Nah, berikut adalah gambar dari kegiatan siklus 2, yang mana pada siklus 2 ini fokusnya adalah meningkatkan 2 guru yang belum mencapai indikator keberhasilan. Sehingga kegiatan yang dilakukan adalah adanya pendampingan dari tutor sejawat yang sudah mencapai indikator keberhasilan. Nah, tutor sejawat ini saya pilih dari teman-teman yang sudah mencapai indikator keberhasilan dan sudah dikatakan sebagai yang ahli. Ya, tidak hanya melihat dari skor yang diperolehnya, tapi juga pendalaman ketika kita melakukan pembicaraan terkait aplikasi yang digunakan. Proses ini dilakukan selama 2 hari dan mendapatkan produk yang siap untuk disajikan kepada siswa. Nah, dengan harapan dari kegiatan ini dampak pada siswa baik satu ataupun 2 dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian student well-being. Nah, dari kegiatan siklus 1 dan siklus 2 ada sumber daya yang perlu disiapkan, baik SDM, keuangan, ataupun sumber daya non-manusia. Nah, sumber daya manusia siapa? Yaitu mulai dari kepala sekolah, narasumber, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan juga orang tua. Keuangan ini berkaitan langsung dengan biaya yang dikeluarkan dalam merencana kegiatan proyek kepemimpinan. Nah, mulai dari persiapan awal sampai kegiatan akhir yang bersumber dari uang mandiri dan juga kontribusi dari sekolah. Dan yang ketiga adalah sumber daya non-manusia, yaitu alat atau media-media yang digunakan untuk pelaksanaan in-house training, mulai dari tripod, green screen, LCD, proyektor, ada laptop, ada clip-on, ada kamera, ada HP, dan seterusnya. Nah, hasil MONEF dari siklus 2 bisa dilihat pada diagram berikut, yang mana pada diagram berikut sudah saya bandingkan antara capaian siklus 1 dan capaian siklus 2. Yang biru adalah siklus 1 dan yang kuning adalah siklus 2. Nah, ketika kita lihat ada peningkatan ketika siklus 2 sudah diterapkan. Ya, baik mulai dari pelaksanaan kegiatan, kompetensi kegiatan, kualitas kegiatan, sampai
kita mengalami peningkatan. Nah, sekarang bahwasanya apa yang kita kepentingan dikatakan berhasil. Setelah rencana perekonomian selesai, selanjutnya kita ke kajian manajerial, di mana kajian manajerial dilakukan pada dua lembaga. Yang pertama adalah sekolah asal dan yang kedua adalah sekolah magang. Nah, sekolah asal saya SD Muhammadiyah 2 dan magangnya adalah SDI Al Azhar Kelapa Gading. Pada kegiatan manajerial kita melalui serangkaian kegiatan. Ya, kalau di pelaporan kemarin yang diminta adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan dan hasil. Nah, pada saat di dalam itulah kita perlu yang namanya wawancara, observasi atau pengamatan dan juga studi dokumen. Kenapa melakukan hal tersebut? Karena kita harus menjawab dari materi kajian dari 8 NSP, baik itu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, BTK, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Ya. Selain itu juga pada tahap ini peserta diminta untuk mengkaji rapor mutu serta mengumpulkan bukti nyata kondisi sekolah dan kajian SNP yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi. Jadi ketika kita sudah mengkaji melalui kegiatan tersebut, yang tadi rapor mutu, observasi, studi dokumen, nah setelah itu ketika menemukan kekuatan dan kelemahan, baru kita diminta untuk memberikan rekomendasi strategi yang apa yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahannya. Hasil dari kegiatan KM tertuang pada materi kajian manajerial yang mana sudah tercantum pada laporan rencana tindak lanjut. Kegiatan yang ketiga yaitu tentang peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang, yang mana sebelum saya lanjut membahas tentang apa saja yang dilakukan pada saat di sekolah magang, yaitu kenapa sih saya memilih sekolah Al-Azhar. Alasan yaitu di sini adalah momen yang tepat, mungkin bagi teman-teman juga, ya, momen yang tepat untuk kita studi banding atau belajar di sana. Karena dengan adanya CKS ini, kita mungkin lebih leluasa untuk masuk. Kadang kan tidak semua itu bisa welcome terhadap orang yang mau belajar terkait sekolahnya. Terkadang ada juga yang private, tertutup banget. Mungkin kemarin ada yang dirasakan dari teman-teman ketika studi dokumen ataupun wawancara, ada beberapa meminta data, tapi ketika diminta tidak diberikan. Ada yang hanya dapat fotokopiannya saja, ataupun hanya secara lisan. Nah, di sekolah Al-Azhar ini, sekolah yang besar, sekolah yang elit, sekolah yang mungkin peminatnya banyak, sekolah yang diperebutkan oleh masyarakat, secara sistem pun di sana bagus, secara manajemen, ya, karena semuanya sudah teratur ataupun termanajemen dengan baik. Di sekolah Al-Azhar Kelapa Gading ini, sistemnya terpusat di Al-Azhar Kelapa Gading yang ada di Jakarta. Ya, jadi pada saat saya wawancara kemarin, ada monef dari pihak yayasan yang ada di Jakarta. Kalau enggak sebulan atau 2 bulan itu kemarin saya tanyakan. Nah, pada saat di sekolah magang, nah, pada masa persiapan, saya harus menunjukkan hasil dari AKPK, yaitu analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, yang menunjukkan dimensi supervisi saya rendah dengan capaian 58%, yang memang selama ini belum mampu dan belum pernah merasakan pengalaman dalam dimensi supervisi, karena saya hanya sebagai guru. Ya, kalau saya disuruh ngelatih main bola saya siap, tapi kalau disuruh supervisi saya enggak, karena enggak ada kemampuan di situ, ya harus belajar dulu. Nah, pada tahap persiapan, selain menunjukkan AKPK ke kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Anjus Haji Imam Hambali
Magister Pendidikan. Saya juga menunjukkan dokumen-dokumen terkait yang saya butuhkan pada saat magang, mulai dari dokumen terkait kompetensi supervisi, dan juga menunjukkan hasil AKPK saya yang harus saya tingkatkan di sekolah magang. Dan selain itu ada panduan wawancara, ada skenario skenario dokumentasi, karena saya mengambil beberapa tag ataupun video rekaman, makanya saya harus menyampaikan untuk masuk di beberapa ruangan. Namun alhamdulillahnya pada saat peningkatan kompetensi, saya tidak hanya mendapatkan kompetensi supervisi saja, tapi ada kompetensi yang lain, yaitu terkait tentang kepribadian dan juga manajerial. Nah, kesimpulannya, selama kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan juga peningkatan kompetensi, yang pertama yaitu kegiatan RPK melalui kegiatan IHT, in-house training, dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan rencana proyek kepemimpinan mampu meningkatkan 3 domain kompetensi calon kepala sekolah. Yang ketiga, kegiatan IHT meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kebahagiaan peserta didik. Yang keempat, kegiatan PK meningkatkan kompetensi supervisi melihat dari analisis kebutuhan pengembangan profesian yang terendah. Dan yang terakhir adalah diperoleh pengetahuan baru terkait dimensi kepala sekolah yang lain. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah kepribadian serta manajerial. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan presentasi kegiatan diklat calon kepala sekolah. Saya kembalikan ke Pak Titi. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki atas presentasinya yang luar biasa. Nah, kita persilakan Pak Zaki untuk langsung memperlihatkan video unjuk kerjanya. Sampun nggih, Bapak Ibu, Pak Didi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Agus Zaki Fanani, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SD Muhammadiyah 2 Kota Surabaya. Diklat calon kepala sekolah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu on the job training 1, in service training 1, on the job training 2, dan in service training 2. Di mana calon kepala sekolah harus melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua yaitu kajian manajerial yang dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah asal. Sekolah asal saya di SD Muhammadiyah 2 Surabaya yang beralamatkan Jalan Penele, Gang 6, nomor 61 dan 72, Kota Surabaya, yang dipimpin oleh Ibu Khairatul Rasyidah, Sarjana Pendidikan. Berdasarkan evaluasi diri sekolah melalui rapot mutu, didapatkan data bahwa kemampuan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi masih rendah. Solusi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan guru melalui in-house training dalam pemanfaatan media pembelajaran inovatif, worldwall yang menyenangkan bagi siswa. Tujuan dari rencana proyek kepemimpinan sebagai berikut. Langkah-langkah kegiatan siklus 1 sebagai berikut. Kegiatan persiapan diawali koordinasi dengan mentor 1.
Rangkaian kegiatan siklus 1 bisa dilihat pada tayangan berikut. Kegiatan RPK tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kullun wa ilaikal Waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif, ya. Karena di sini banyak pilihan template-nya. Buat pada satu template atau kontennya, kita tidak bisa cetak. Rentetan soal, gitu kan. Kalau ini per siswa. Hasil monef dari siklus 1 masih ada 2 guru yang belum memenuhi indikator keberhasilan, sehingga perlu diadakan siklus 2. Berikut adalah kegiatan siklus 2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada diagram berikut. Semua aspek yang hendak dicapai mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana proyek kepemimpinan dalam pemecahan masalah melalui kegiatan in-house training berhasil meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mewujudkan capaian student well-being. Dengan adanya media pembelajaran Wordwall, pembelajaran lebih menyenangkan dan anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran karena pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Dengan adanya pembelajaran menggunakan media Wordwall, anak saya lebih antusias mengikuti pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran menggunakan media Wordwall, pembelajaran terasa lebih asik dan menyenangkan. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan sekolah magang. Rangkaian pelaksanaan kajian manajerial dilakukan dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Kegiatan terakhir adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi di sekolah magang, yaitu SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang beralamatkan di Jalan Taman, Baskara Utara nomor 1, Kota Surabaya, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali, Magister Pendidikan. Serangkaian kegiatan PK bisa dilihat pada tayangan berikut. Soalnya Pak Zen, pembelajaran KBM Pak Zen sudah luar biasa sangat baik. Cuma mungkin pemantauan terhadap anak-anak. Jadi karena kita daring, mungkin tadi ketika kita fokus mengerjakan, anak-anak ada yang merasa belum terperhatikan. Jadi ini pelayanan
diferensiasinya masih belum nampak seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang videonya juga dimatikan. Kedepannya harapannya pembelajaran dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Siap. Hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi: 1. Meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. 2. Diperoleh pengetahuan baru dari mentor 2 terkait dimensi supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah memperhatikan terhadap sekolah-sekolah swasta. Dengan adanya pelaksanaan cakep, kalau beberapa tahun yang lalu kan hanya negeri, alhamdulillah sekarang swasta. Untuk itu terima kasih. Harapannya dengan adanya cakep kepala sekolah, calon kepala sekolah swasta ini, harapannya sekolah-sekolah swasta lebih bisa bersaing lagi, bisa meningkatkan kualitasnya lagi, karena kepala-kepala sekolahnya sudah dididik sedemikian rupa terkait dengan tupoksinya masing-masing. Saya kira itu, dan khusus untuk Ustadz Zaki, mudah-mudahan dengan mengikuti cakep ini ke depan ketika sudah menerima amanah sebagai pimpinan sekolah, maka harapannya tetap berendah hati, tetap semangat, tetap berinovasi, dan pada akhirnya selalu menjadi tuturi handayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan kegiatan rencana tindak lanjut selama on the job training. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Zaki atas presentasi hasil RTL-nya. Nah, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan RPK, PK, dan KM-nya dari Pak Agus Zaki. Silakan. Pak Dede. Silakan Pak Fatoni. Baik, terima kasih Pak Dede waktunya. Pak Zaki, mohon maaf Pak Zaki. Yang dipaparkan Pak Zaki terkait RPK, PK, dan kajian manajerial tadi cukup menarik ya, cukup baik menurut saya, lengkap gitu ya. Tapi saya fokus kepada rencana proyek kepemimpinan Pak Zaki. Di paparan Pak Zaki tadi memaparkan tentang Wordwall, merupakan media pembelajaran juga dari yang lain, yang tentunya banyak selain Wordwall seperti quiz, Gomet, Classroom, Tim, dan Zoom. Yang kepingin saya tanyakan kepada Pak Zaki, ketika mengambil Wordwall ini pada penelitian ini, apakah ada Pak Zaki dalam penggunaan media Wordwall ini kendala yang dihadapi baik oleh guru maupun oleh siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar? Itu mungkin Pak Zaki, mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Fatoni. Langsung dijawab apa nunggu pertanyaan lain Pak Dini? Langsung saja Pak. Terkait penggunaan aplikasi Wordwall yang saya gunakan di rencana proyek kepemimpinan, pertanyaannya tadi adalah terkait tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru dan juga siswa. Nah, yang perlu saya bahas terlebih dahulu adalah tentang guru, karena itu menjadi dasarnya dulu. Nah, sesuai dengan hasil yang pada saat proyeknya itu, ada 2 guru yang tidak mencapai indikator keberhasilan. Tapi, kalau untuk dari segi persiapan, sebenarnya semuanya siap, karena untuk peralatan dan lain-lain semuanya sudah disediakan oleh sekolah, baik laptopnya ataupun media lain yang akan digunakan di kelas. Nah, 2 guru tersebut kenapa merasa kesulitan? Karena memang satu, usianya beliau juga, namun usianya sudah sepuh.
Jadi secara pemahaman IT, beliau berdua ini masih belum mampu. Makanya merasa kesulitan. Saat itulah kita perlu, rekomendasinya adalah perlu pendampingan secara ekstra. Dan alhamdulillahnya ketika diberikan penguatan moral dan motivasi dan komitmen juga, dan alhamdulillah beliau setelah kegiatan Sipul 1 dengan tahap selang 3 hari, 2 hari berikutnya berturut-turut didampingi oleh tutor sejawat, oleh temannya sudah ahli, beliau berdua sudah mampu dan menyajikan hasilnya kepada siswa. Nah, permasalahan yang kedua adalah siswa. Kalau kita melihat dari kemampuan siswa Pak Tony, sebenarnya masih mampu kalau siswanya dalam untuk mengerjakan atau lain. Tapi yang menjadi kendala utama adalah gadgetnya yang akan digunakan ataupun perangkatnya ketika di rumah itu masih tidak semua anak punya. Maka dari itu ada beberapa yang nunggu orang tuanya pulang, karena gadget yang dipakai adalah dalam satu rumah itu ada hanya satu, dan itu pun dipakai orang tua kerja. Tetapi solusi yang kami berikan di sekolah dengan strategi pemetaan kepada orang tua, ada yang memang kita rekomendasikan untuk datang ke sekolah dengan catatan memang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki perangkat yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi kita mediasi di sekolah. Jadi ada di ruang khusus yang kita siapkan laptop juga, dan juga di sana ada perangkat LCD proyektor untuk melihat materi ataupun asesmen yang akan diberikan. Itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan pada saat penggunaan layanan WordWall di. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Zaki dan Pak Fatoni. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak Zaki. Silakan Bu Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mengomentari dulu, suaranya Pak Zaki terlalu kecil sehingga mungkin teman-teman kurang jelas dengan apa yang diterangkan Pak Zaki. Yang kedua adalah saya memandang Pak Zaki ini punya potensi yang luar biasa. Artinya dari segi IT bagus sekali, dan ini kalau dikembangkan di sekolah nanti hasilnya akan luar biasa. Sekarang masalahnya kan Pak Zaki masih belum pas sekolah. Yang saya tanyakan adalah strategi Pak Zaki sehubungan dengan kegiatan PK yang jenengan ambil, yaitu peningkatan supervisi. Karena pada saat kita jadi kepala sekolah beneran Pak Zaki, biasanya kegiatan dinas, kegiatan kepala sekolah kita kadang menyita waktu kita, sehingga kegiatan supervisi ini kadang-kadang tidak punya waktu. Ya, terbengkalai. Sehingga banyak sekolah-sekolah yang nilai rapot mutunya, terutama kegiatan supervisi oleh kepala sekolah ini rendah. Nah, nanti strategi apa yang diambil oleh Pak Zaki supaya kegiatan PK yang jenengan sudah pelajari saat menjadi peserta CKS ini bisa terrealisasi di lapangan pada saat jenengan nanti menjadi kepala sekolah. Saya kira itu Pak Zaki. Pertanyaan saya, monggo. Terima kasih Bu Ribut atas pertanyaannya. Terkait pelaksanaan PK pada dimensi supervisi, benar sekali Bu Ribut, memang karena saya masih pada strata sebagai guru, mungkin belum mengalami itu gitu. Kalau dari sini mungkin banyak kayak Bu Ribut, Pak Fatoni, Pak Ari, Bu Lilis, Bu Bridin, dan yang lainnya mungkin bisa mengalami itu dan sudah paham betul lika-likunya menjadi seorang kepala sekolah. Nah, fokus permasalahannya adalah pada supervisi. Strategi apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah sebelum saya melakukan supervisi, supaya semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Ngapunten, saya tipikal orang yang memang termanajemen Bu. Jadi ketika dalam 1 bulan itu saya sudah ada papan informasi di ruangan saya. Tanggal sekian ada kegiatan apa, tanggal sekian ada kegiatan apa, tanggal sekian ada kegiatan apa. Dan harapannya adalah ketika teman-teman saya tunjukkan itu bisa menghandle kegiatan yang lain, yang memang kegiatan tersebut bisa didelegasikan tanpa harus saya sendiri yang
hadir ataupun mengeksekusinya. Itu yang pertama, supaya kegiatan yang lain dengan kegiatan supervisi ini tidak berbenturan. Yang kedua adalah terkait langsung dengan pelaksanaannya, yaitu saya harus menjadwalkan di awal dulu. Ya, jadi menjadwalkan di awal dengan harapan melihat dari kegiatan sekolah, kegiatan dinas, ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Karena selama ini yang menjadi kegiatan inti kan tiga itu, dinas ada, dari sekolah ada sendiri, dari Muhammadiyah pun ada. Ketika kita sudah menganalisa kejadian tersebut dalam 1 tahun, ketika ada jadwalnya, ataupun bisa kita analisa pada tahun sebelumnya, harapannya pada saat kita menentukan jadwal pelaksanaannya itu juga tidak berbenturan. Selanjutnya yaitu ketika memang itu terjadi hal yang tidak diharapkan, misalnya itu berbarengan dengan kegiatan antara supervisi dengan kegiatan dinas misalnya, dan saya rasa itu tidak terpungkiri mungkin, dan itu dialami oleh kepala sekolah ini. Yang harus saya lakukan adalah saya harus mempersiapkan mana sih kompetensi SDM guru yang mampu melaksanakan supervisi, sama halnya yang dilakukan oleh Bu Lilis kemarin. Dari sekian puluh orang yang disiapkan ada 6 kalau nggak salah kemarin. PKD atau apa kemarin nggak salah itu, atau guru senior yang memang kompetensinya mampu untuk melaksanakan supervisi. Dan itu harus ada penjaringan dulu. Ada penjaringan, ada penguatan, barulah muncul nama-nama yang emang siap dan membantu pada saat kegiatan supervisi. Mungkin itu Bu Ribut yang bisa saya sampaikan terkait strategi supervisi. Ya Pak, matur bangun, bisa jawabannya Nj. Baik, terima kasih Bu Ribut atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Silakan, Bu Diah. Ya, terima kasih Pak Dede untuk waktunya. Selamat pagi Pak Zaki. Saya sangat-sangat terkesima ya melihat tampilan dari Pak Zaki. Saya yang tidak bisa seperti Pak Zaki ya untuk belajar IT seperti itu. Dalam hal ini saya bertanya tentang kajian manajerial yang dilakukan oleh sekolah asal dari Bapak. Dalam kajian manajerial tidak lepas daripada 8 SNP yang dikaji oleh sekolah asal. Nah, kira-kira temuan dalam setiap 8 standar itu ada indikator-indikator yang terkait di dalam pencapaian-pencapaian atau target-target sekolah yang diharapkan. Yang saya tanyakan, kira-kira temuan-temuan apa yang paling menonjol dari 8 SNP tersebut atau indikatornya apa pada sekolah Bapak, dan apa yang paling rendah dari indikator tersebut. Kemudian bagaimana cara mengatasi dari sekolah Bapak itu ketika ada dari indikator-indikator itu mencapai nilai yang paling rendah, Pak. Itu yang kami tanyakan kepada Bapak, dan meningkatkan mutu yang paling tinggi pun itu caranya bagaimana. Itu Pak, terima kasih, itu aja. Terima kasih Bu Dia. Terkait hasil dari metrik kajian manajerial yang ada di sekolah yang tertentu pada 8 SMP, yang paling urgent saya rasa yaitu pada temuan dissertasi Bapak Ibu. Karena ini adalah salah satunya selain pelayanan pembelajaran yang mungkin insya Allah sudah maksimal kita berikan, tapi yang menjadi urgent adalah fasilitas sekolah, yaitu yang ada di sarana prasarana. Yang mana kita sekolah kecil, Bapak Ibu, Pak Dede, hanya ada satu gedung yang siap dipakai untuk pembelajaran. Nah itu hanya setiap tingkatnya hanya satu kelas, jadi ada 6 rambel. Tapi gedung yang lain itu masih baru semuanya. Jadi kita baru beli sekitar 2 gedung dan 1 gedung IPA yang belum terenovasi dan tidak siap untuk dipakai. Terkadang menurut saya kalau kita bayangkan
saya guru olahraga, kalau ngajar itu nggak ada tempat. Yang saya pakai itu kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi kelas yang di tengah-tengahnya ada yang besar. Bisa dibayangkan gitu. Bentuknya persegi panjang, di tengah-tengahnya ada yang besar. Sebagai contoh kecilnya aja, belum yang lain. Nah, ketika itu kebetulan ini yang menjadi topik utama kita di sekolah dia. Dalam tahun ini mau nggak mau kita harus melaksanakan pembangunan karena ini berimbas pada peserta didik baru. Kalau ke sini yang perlu kita sadari yaitu orang awam ketika datang itu terkadang nggak lihat pelayanannya, Bapak Ibu, tapi yang dilihat adalah fasilitasnya. Di lapangan olahraga, mana lapangan olahraganya, mana gedungnya. Ketika itu sudah menjadi cover utama, itu yang menjadi fatal bagi saya. Makanya pada standar surprise ini yang perlu kami tingkatkan. Nah, pada surprise ini rekomendasi yang perlu saya lakukan adalah, karena kemarin sudah sempat dibahas dengan staf sekolah, ada beberapa yaitu terkait tentang pengajuan dana baik dari pemerintah ataupun di lembaga swasta. Jadi kemarin saya sudah buat proposal juga 2 minggu yang lalu, dan di beberapa sudah masuk di beberapa perusahaan, di beberapa hotel, di beberapa praktisi pendidikan, di beberapa pejabat di Muhammadiyah dan kampus-kampus Muhammadiyah juga, dengan harapan semuanya nanti bisa terrealisasi ketika nanti semuanya ter-ACC dan alhamdulillah nanti kalau bisa dapat semuanya itu, meskipun capaian nominalnya tidak sesuai, paling tidak ada income yang masuk supaya bisa kita realisasikan tujuan dari pembangunan yang ada di sekolah. Nah, ada juga yang namanya kupon pembangunan, Bapak Ibu, itu kita bagikan ke wali murid, jadi kita titipkan ke toko-toko. Itu ada beberapa yang dibawa wali murid juga diberikan ke teman-temannya. Dengan harapan semuanya itu untuk mencari income tambahan untuk pembangunan yang ada di sekolah. Tidak hanya dalam bentuk RKB, yaitu rancangan kelas baru, tapi juga terhadap fasilitas yang ada di kelas, yaitu media pembelajaran yang akan dipakai, baik itu LCD, proyektor, ataupun lemari kabinet dan lain-lain, dengan harapan pada tahun berikutnya, karena ini sudah masuk dalam industri 5.0, harapannya semuanya sudah berbasis IT. Kita tidak hanya memakai papan tulis, tapi semuanya bisa disajikan dalam bentuk hal yang menarik materinya, samanya dengan wall ataupun PowerPoint, access point dan lain-lain. Supaya ketika di kelas nanti anak-anak tetap semangat lagi, bahagia lagi pada saat pembelajaran berlangsung. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki atas jawabannya dan dia atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saya, Pak Zaki, terkait dengan PK Pak Zaki ya, di sekolah magang itu kan belajar terkait kompetensi supervisi. Nah, apakah ilmu dari kompetensi ini sudah bisa Pak Zaki terapkan gitu ya? Apakah Pak Zaki menjadi salah satu guru yang memang diamanahi untuk mensupervisi? Nah, kalau tidak, Pak Zaki dapat ilmu apa nih yang bisa diterapkan gitu ya di sekolah itu? Terima kasih Pak Didi. Kalau untuk saat ini memang saya belum, kalau di sekolah sendiri masih ada belum yang didelegasikan untuk mensupervisi baik akademik dan juga non akademik Pak Didi. Jadi hanya terpusat pada kepala sekolah. Tapi ketika pada saat saya melaksanakan peningkatan kompetensi di sekolah magang yaitu SD Islam Al-Azhar banyak hal yang saya peroleh, ya, baik dari dokumennya, instrumennya, peningkatan jabatan ataupun instrumen supervisi akademik dan non akademik. Yang mana tadi sudah saya sajikan semuanya dalam video yang saya tampilkan tadi, itu adalah serangkaiannya. Jadi saya minta dicontohkan secara langsung, tidak hanya dalam bentuk secara lisan. Harapannya dengan visual divisualisasikan, saya
sinyalnya putus ini. Mati lampu nih Pak Zaki. Oh, bisa lagi. Suaranya hilang Pak Zaki. Nyambung lagi ya, terputus. Ya, silakan Pak Zaki. Jadi ketika di sana saya minta secara langsung divisualisasikan, dipraktikkan secara langsung. Makanya tadi saya sampaikan di awal ada skenario dokumentasinya. Dan kemarin alhamdulillah didampingi oleh Bu Zaro karena beliau juga selaku guru senior di sana. Bu, saya minta tolong didampingi ke Pak Imam untuk menyampaikan skenario kegiatan saya di sini dan juga dokumentasi. Karena itu harus masuk di ruang kepala sekolah, ruang-ruang tertentu, supaya nanti saya lebih paham betul apa sih pelaksanaan supervisi itu baik di akademik dan juga non akademik. Nah, instrumennya apa saja? Ketika saya baca banyak sekali dan itu berbeda dengan mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi instrumen ini yang membuat yaitu langsung terpusat dari Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta kali ini. Jadi sudah siap semuanya. Jadi kayak bendel kwitansi itu banyak instrumennya, tinggal ambil-ambil aja. Nah itu yang saya salutnya di situ. Jadi secara sistem semuanya di sana itu sudah ada, tinggal mengeksekusi, tinggal menginovasikan saja. Makanya selalu ada monef dari pihak sana. Berjalan apa tidak sih pelaksanaan di sekolah SD Al-Azhar? Karena yang saya dapat informasi itu tidak hanya tidak terpusat saja, tapi ada yang hanya franchise Pak ini. Jadi memberi itu ada. Jadi nggak ada di Surabaya itu ada sekitar 4 kalau nggak 5, 4 atau 3 itu Pak Dede. Al-Azhar itu. Cuma ada yang terpisah, tapi ada yang masih terpusat. Nah yang terpisah ini ketika ada permasalahan barulah menghubungi pihak sana untuk ada pendampingan ataupun pembimbingan. Tapi kalau yang punyanya Bu Zahro ini tetap berkelanjutan terus. Akan berangkat ke Jakarta ataupun pada saat supervisi kemarin ada permasalahan di aplikasi Alaska pembelajaran kalau salah. Nah, hebatnya Pak Dede, Bapak Ibu, ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, itu langsung ada video conference dari pihak pusat. Dari pihak kepala sekolah, guru senior dan teknisi dan juga pimpinan pusat di Jakarta itu langsung mengadakan video conference. Apa sih permasalahannya? Saya datang. Wow, sebegitunya ya. Saya langsung kayak orang melongo, nggak tahu apa-apa. Hebat juga di sini saya bilang ini. Sampai bisa pihak pusat langsung bisa turun tangan sama harus datang. Itu yang hal-hal yang bisa saya peroleh. Nah, pada saat supervisi pun baik guru ataupun yang kemarin saya minta adalah 1 guru dan 1 tenaga pendidik yaitu tenaga administrasi sekolah. Itu Bu Evi sama Pak Zen selaku kesiswaan juga bahasa Arab dan juga bahasa itu supervisi bagaimana prosesnya. Karena kemarin Zoom saya minta datanya hasil pembelajarannya lewat Zoom juga, dan juga pada saat pelaksanaan Bu Zahro yang mendapat delegasi dari Bapak Imam Hambali karena beliau supervisi Pak Dede. Dia juga direktur utama di Al-Azhar Kelapa Gading di Surabaya. Maka aktivitasnya sering ada pertemuan-pertemuan Zoom dengan pusat. Nah, ketika saya dapat ilmunya tersebut, nah ini saya harus koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti ketika apa yang saya dapat mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan juga monef, ataupun nanti representasi tindak lanjutnya pada saat pelaksanaan PK itu, bisa kita aplikasikan di sekolah. Tidak harus kepala sekolah yang nanti itu mensupervisi, tapi guru senior ataupun guru yang dirasa mampu dan ahli kompetensinya mungkin nanti bisa dipakai, dengan harapan ketika nanti kegiatan itu berjalan itu tetap terlaksana tanpa harus mengorbankan kegiatan yang lain. Itu Pak Dede yang saya sampaikan terkait PK yang di sekolah magang. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Zaki. Nah, selanjutnya silakan untuk menampilkan gelar karyanya Pak. Yang gelar karyanya oleh Pak G. Saya tata sebentar. Oh begitu, baik Pak, silakan. Ya.
mau gitu, saya malah semuanya mau saya undangin terus. Oh. Sebaiknya enggak usah pakai background, Mas Jaki. Mas Jaki, ya dihilangkan backgroundnya biar jelas. Bukan yang kan misalnya dua, yang buat ya. Oh, yang oh iya. Tapi itu di soalnya ada satu yang lewat. Tapi orang-orang yang bisa datang ya, cuma ada Halo? Suara saya sudah jelas tadi? Ya, terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Pak Ibu, dan Pak Hendra. Perkenalkan, saya di sini akan menampilkan hasil karya saya pada saat diklat calon kepala sekolah Modathari tahun 2021. Nah, kegiatan diklat pada tahun 2021 ini dilaksanakan dengan tiga kegiatan, yaitu kegiatan rencana perkembangan, kajian manajerial, dan juga peningkatan kompetensi di sekolah magang. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Bulan September, Oktober, dan sampai November nanti sampai tanggal 6 kita terakhir. Nah, di depan saya adalah hasil dokumen yang sudah saya arsipkan baik dari kegiatan RPK, kegiatan PK, dan juga kegiatan KM. Nah, di dalam di serangkaian kegiatan diklat, kita dituntut ketika di akhir kegiatan kita harus melaporkan 3. Yang pertama yaitu tentang laporan rencana tindak lanjut, yang kedua yaitu video bekerja yang harus diupload di YouTube, dan yang ketiga yaitu gelar karya dengan moda daring atau virtual. Hasil dari laporan kegiatan rencana tindak lanjut jika saya arsipkan di dalam dokumen ini yang mungkin mencapai sekitar 200 lembar. Yang kemarin sudah kita upload semuanya melalui LMS. Nah, berikutnya yaitu hasil dari kegiatan RPK. Ada di sini ada hasil instrumen, ada hasil analisis, dan juga ada rangkuman dari atau kesimpulan dari RPK, ada materi unit training, ada panduan kegiatan baik itu rangkaian acara, kepanitiaan, dan juga rancangan anggaran kegiatan. Nah, berikutnya yaitu hasil dari kegiatan KM dan PK. KM yaitu tentang metrik, semuanya sudah terbeda menjadi satu di sini. Terus ada dengan kompetensi pelaporan hasil dari kegiatan di sekolah magang yang tadi sudah saya sampaikan terkait pelaksanaan dalam bentuk not juga di sini ada. Dengan harapan ketika saya cantumkan dalam dokumen nanti ketika dibutuhkan di sekolah, dan juga sebagai bentuk laporan saya mengikuti tingkat kepada kepala sekolah yang mungkin nanti bisa dikontrol. Dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Selain itu, dokumentasi bisa dilihat pada di belakang saya, itu ada sebagian kecil dari kegiatan, dokumentasi kegiatan pada kita dan juga kajian manajerial. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan gelar karya pada virtual tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sekian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya dengan harapan satu kelas diklat, kalau kepala sekolah kelas S semuanya diberikan nilai yang sesuai harapan dan lulus semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Zaki atas presentasi hasil RTL-nya hari ini. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Luar biasa.